Nah, video ini dibuat dengan asumsi dasar bahwa angka perceraian di pengadilan demikian tinggi, tiap tahun mengalami proses peningkatan. Jika kita menganggap bahwa pernikahan adalah merupakan sesuatu yang hanya untuk memuaskan hasrat semata, jangan menikah. Atau jika terlanjur menikah, maka sebaiknya sebelum berdampak pada hal-hal yang tidak diinginkan termasuk dampak fisik, segeralah memilih untuk bercerai walaupun tidak dianjurkan untuk mengajukan gugatan cerai. Nah, dalam video-video saya sebelumnya sudah saya jelaskan ketika bicara soal perkawinan di Indonesia, tunduk pada Undang-Undang 1 tahun 74, tunduk pada kompilasi hukum Islam dan deretan turunan peraturan lainnya. Nah, ada dua cara untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah di Indonesia, yaitu dilakukan menurut agama kepercayaan masing-masing, lalu dicatat orang yang menikah secara Islam, tunduk pada hukum Islam, tentu pencatatannya dilakukan di kantor urusan agama. Sementara orang yang menikah tidak secara hukum Islam dicatat di catatan sipil. Nah, rangkaian proses perkawinan ini tentunya akan berkonsekuensi pokok. Konsekuensinya adalah pengadilan mana yang berwenang. Ketika orang yang tunduk pada ketentuan hukum Islam dicatat di KUA, maka tentunya pengadilan agama yang memiliki kewenangan mutlak memeriksa perkara perceraiannya. Sementara orang-orang yang menikah di luar dari ketentuan hukum Islam dan perkawinannya dicatat di catatan sipil, yang berwenang adalah pengadilan negeri. Nah, di pengadilan agama, orang-orang yang menikah secara Islam itu tentu mekanisme perceraiannya sedikit berbeda dengan orang-orang yang menikah di luar dari ketentuan hukum Islam. Dalam ketentuan hukum Islam, orang-orang yang beragama Islam, tunduk pada ketentuan hukum Islam, menikah berdasarkan ketentuan hukum Islam, yang hanya dapat mengajukan cerai adalah istri. Sementara suami diberikan pengajuan talak. Sementara di luar dari ketentuan hukum Islam yang tidak tunduk pada ketentuan hukum Islam, tentunya suami atau istri punya hak yang sama. Istri dapat mengajukan gugatan perceraian, suami juga demikian. Lalu, catatan yang harus diperhatikan adalah tidak harus diwakilkan. Ketika kita mau mengajukan gugatan perceraian, kita sendiri dapat mengajukan gugatan perceraiannya ke pengadilan. Kalau kita menganggap bahwa kita cukup sibuk, tidak bisa wajib hadir pada setiap kali persidangan, maka kita dapat mewakilkan perkara kita kepada kuasa, kepada advokat. Nah, lalu harus memperhatikan kalau kita sendiri yang mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan, pada prinsipnya kita harus memperhatikan bahwa pengajuan gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat. Itu asas yang berlaku dalam ketentuan hukum perdata. Jadi misalnya istri, dalam ketentuan hukum Islam, istri tinggal di Manado, maka kalau suami tinggal di Surabaya, seyogianya pengajuan gugatan perceraian itu yang berwenang memeriksa adalah pengadilan yang ada di Surabaya, pengadilan agama yang ada di Surabaya. Hanya saja harus juga diperhatikan bahwa tidak semua gugatan perceraian itu dapat dikabulkan. Tentunya ada alasan-alasan pokok. Alasan di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan, zina itu merupakan salah satu alasan dapat diajukan proses perceraian. Lalu, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun atau lebih tanpa izin, tanpa alasan yang sah, dapat dijadikan alasan pengajuan gugatan perceraian. Salah satu pihak dihukum pidana 5 tahun atau lebih berat, dapat menjadi alasan pokok pengajuan perceraian. Salah satu pihak menderita sakit yang kemudian berkonsekuensi pada tidak dapat dijalankannya hak dan kewajiban suami istri, dapat dijadikan alasan pengajuan gugatan perceraian di pengadilan. Dan lalu salah satu pihak atau adanya pertengkaran yang berkepanjangan, cekcok yang berkepanjangan, dapat juga dijadikan alasan-alasan untuk mengajukan perceraian di dalam pengadilan. Tentunya harus diingat bahwa punya konsekuensi ketika mengajukan gugatan perceraian. Harus melihat berbagai aspek kerugian-kerugian yang akan dialami. Salah satu dampak yang biasanya dialami dari proses pernikahan, proses perceraian adalah status hukum dari anak.
dan hal-hal lain yang harus diperhatikan secara cermat, sehingga ada bijaknya tidak menikah ketika hanya menganggap bahwa pernikahan semata-mata hanya untuk memuaskan hasrat, lalu segeralah bercerai. Kalau kemudian menganggap bahwa perkawinan itu tidak lagi dapat dipertahankan karena ada hal-hal subjektif yang berbeda demikian substansi, demikian mendasar. Mungkin ini beberapa hal penting yang bisa saya bagikan. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif. Jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut, dapat mengirim pesan email kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Sekian, salam hormat dari saya.